Selamat datang kembali di RN Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-121. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-121 hari ini adalah saham ACST. Nah, ini salah satu subscribers, dia meminta untuk di review ACST, di mana hari ini ACST masih naik 6,97% dan closing di harga 276, di mana harga tersebut sudah berada di atas PBH-nya di 246. Sehingga ACST masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari harga tertingginya di 294. Kunci dari ACST adalah harus menembus 285. Di situ adalah trend line atas atau kita sebut dengan gray line yang masih menahan laju kenaikan dari ACST. Untuk penurunan, ACST punya ruang di 246 itu sendiri sebagai PBH, namun di sini ada middle trend line di area 267. Sehingga kalau dia turun di bawah 267, mending teman-teman cut loss terlebih dahulu, atau kalau mau pasang lebih jauh, boleh tunggu di sekitaran area 246. Tetapi sekali lagi teman-teman harus memperhitungkan risk rewardnya ketika teman-teman cut loss di 246 apakah sebanding dengan kenaikan dari 276 menuju 294, sehingga risk rewardnya minimal 1:2. teman-teman punya risikonya 1 tapi punya profitnya, potensial profitnya masih 2 kali lipat dari risiko yang teman-teman punya. Kemudian selanjutnya saham HKMU yang akan kita review. Ini salah satu saham yang memang punya volatilitas yang tinggi, di mana hari ini teman-teman perhatikan sendiri pergerakannya sempat naik tinggi, kemudian sempat turun lagi dan berakhir closing di 121. Harga terakhir dia berada di 83, namun PBH-nya di 84. Artinya dia ditutup turun di bawah resistance paling kuatnya. Kemarin itu dia sudah baik-baik jadi support, sekarang dia berubah lagi menjadi resistance paling kuatnya. Sehingga teman-teman boleh beli HKMU kalau dia break dulu di atas 84, targetnya ke 90. Tapi kalau dia tidak break di atas 84, teman-teman wait and see terlebih dahulu, mending tunggu di area 71 yang mana itu adalah PBL. Sekali lagi untuk HKMU yang merupakan saham bervolatilitas tinggi sehingga naik turunnya itu begitu cepat. Kalau memang sudah profit, silakan taking profit, mau plus 3%, plus 2%, teman-teman langsung taking profit saja, karena daripada saham-saham yang sudah profit jadinya minus kembali. Kemudian selanjutnya saham SMBR ditutup di harga 980, ya, dimana sayang sekali PBH-nya di 985, artinya dia tidak mampu mempertahankan support pentingnya sehingga sekarang menjadi resistance paling kuat. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, boleh beli kalau dia break dulu di atas 985 dengan target ke 1025. Namun kalau dia tidak berhasil naik di atas 985, teman-teman boleh tunggu saja di area 810 sampai dengan 850 untuk melakukan reakumulasi kembali dari saham SMBR. Tapi kalau misalkan teman-teman punya sahamnya, teman-teman bisa atur sendiri money management. Kalau teman-teman punya di 980, boleh pakai minus 3% atau minus 5% untuk teman-teman batasi stop loss-nya. Selanjutnya kita punya saham BEST, ya, di mana hari ini ditutup 2,19%, dan memang saham ini terkenal dengan pergerakan yang sangat-sangat lemot, sehingga kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini dia kemarin telah berhasil naik namun turun cukup dalam. Hari ini ditutup di harga 186, masih di bawah PBH di 206, namun beruntungnya dia masih kuat bertahan di atas 167 yang menjadi support kuatnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham BEST,
boleh beli di area 180 sampai dengan 181 dan boleh stop loss di area 178. Tapi misalkan kalau dia tidak turun di bawah area tersebut, maka teman-teman bisa buy on breakout ketika dia melewati 192 dengan target kenaikan terdekat menuju 206 yang menjadi PBH atau resistance paling kuat dari saham BEST. Kemudian selanjutnya saham yang akan kita review adalah saham SSMS, di mana saham ini naik sangat banyak 13,04% hari ini setelah downtrend parah akibat dikeluarkan dari Morgan Stanley Capital International atau kita kenal dengan MSCI, di mana harganya sempat menyentuh 690, yang mana ini adalah harga beberapa tahun lalu, dekat harga IPO-nya di tahun 2013 kalau tidak salah di 670. Dia berhasil naik dan melewati PBL di 765. Ini sempurna sekali menurut saya. Jadi masih punya peluang besar untuk SSMS untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 890, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi sekaligus menjadi resistance paling kuat dari saham SSMS. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, khususnya di teman-teman di member premium di The Golden Cross yang telah beli saham ini, boleh kawal terus selama dia masih berada di atas 765, maka saham SSMS masih sangat aman. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, 765 sampai dengan 780, teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy dan cut loss di 745 dengan target kenaikan ke 890. Jadi masih ada potensial profit kurang lebih 14%, namun risikonya mungkin tidak sampai 5%. Jadi risk rewardnya masih lebih bagus reward. Kemudian selanjutnya akan kita review adalah saham Garuda Indonesia dengan kode GIAA, di mana saham ini hari ini naik 8,46% di harga 410 dan berpeluang untuk menguji PBH di 416. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Garuda, saya lebih rekomendasikan buy on breakout di 416, karena 416 itu selain sebagai PBH atau resisten paling kuatnya, itu juga merupakan harga tertinggi selama 40 hari ke belakang dari saham Garuda ini. Sehingga untuk memastikan bahwa dia akan naik terus, maka buy on breakout ketika melewati 416 dan batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah harga tersebut, atau ketika teman-teman beli saat dia break di 416, maka titik cut loss teman-teman pakai di harga hari ini yaitu di 410. Untuk target dari Garuda kita pakai TP3 di 431. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-121 hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom sejak awal November, teman-teman perhatikan, bergerak uptrend dari 2.540 sampai melewati 3.240, dan kemarin PBH yang menjadi support pentingnya telah jebol dan sekarang dia menyisakan satu garis white line di 3.220. Selama masih berada di atas 3.220, maka saham Telkom masih dibilang aman. Namun kalau itu gagal bertahan, maka teman-teman tunggu saja di sekitaran area 2.880 yang menjadi support terkuatnya. Sehingga di area ini teman-teman bisa pakai untuk pembelian pertama teman-teman. Kalau misalkan turun lagi untuk trading, teman-teman langsung cut loss. Tapi kalau untuk invest bisa teman-teman tambah lagi ketika dia turun mendekati harga terendahnya di 2540. Tapi kalau teman-teman disiplin trading,
ketika dia turun di bawah harga ini, maka teman-teman langsung cut loss. Kuncinya adalah di 3.220. Jika dia kuat bertahan di area 2880 sampai dengan 3220, maka dia masih punya peluang kembali untuk menembus 3380 yang menjadi PBH-nya dan terus melanjutkan kenaikan menuju 3500 yang menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham Telkom. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-121. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube, di Telegram maupun di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.